Akang Teteh kalau dari Jakarta mau ke Aceh jalan darat kira-kira berapa lama? 3 hari, 4 hari. Kan dari Jakarta itu kita perlu ke Merak ya, terus nyebrang ke Bakauheni Lampung, lalu kemudian lintas Sumatera terus dari bawah sampai pojok ya. Kalau misalnya di peta segini Akang Teteh, kalau misalkan dijalanin beneran itu berhari-hari ya, kira-kira bisa 3 sampai 4 hari mungkin itu kalau jalan darat. Sekarang gimana kalau kita jalan langit? Iya, nyampe Soekarno-Hatta, beli tiket pesawat, cus jalan langit. Kira-kira 2,5 jam kita sudah bisa sampai Banda Aceh. Jadi kalau jalan langit lebih cepat. Gitu ya. Jadi kira-kira jalan langit itu berawal dari diskusi teman-teman yang sudah pada lelah jalan darat. Jadi kalau dulu Akang Teteh, teman-teman itu kerja makin larut malam makin bangga. Jadi para penganut hustle culture. Iya, jam 1 malam, jam 2 malam kalau masih di luar itu berasa paling pejuang. Bener enggak? Tapi kok enggak sukses-sukses gitu ya? Berasa kurang melulu padahal udah, jangankan banting tulang ya, kadang-kadang juga kalau lagi kesel banget handphone juga ikut dibanting gitu ya. Nah, sampai kemudian kita coba mereview kembali gitu ya. Dulu para sahabat Nabi tuh kerja usaha gimana sih? Lalu kita dapati Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat mulia, dagang iya masih soleh banget gitu ya. Ketika Nabi ada holakoh, ada kajian gitu ya, mereka juga terdepan. Di sini Akang Teteh ada yang pernah nonton film Umar nggak? Yang 30 episode. Ada yang pernah nonton? Ada ya. Kang Ajis pernah nonton ya. Itu kan kalau kita nonton itu kegiatannya itu musyawarah gitu ya, ngobrol dan lain sebagainya. Nah, perasaan para sahabat nggak segitunya ya, kerja dari pagi sampai pagi lagi gitu kan. Tapi ketika keberkahan tercurah di situ, maka Allah datangkan dunia bahkan dengan hina-dina. Jadi dunia tuh sujud gitu, mendatangi para sahabat mulia gitu. Dan Masya Allah tabarakallah, ketika kita belajar dari para sahabat ya, bagi mereka harta itu bukan tujuan utama, melainkan tools. Melainkan apa? Tools. Apa itu tools? Alat kan. Kalau alat itu berarti ada tujuan utamanya. Apa tujuan utamanya? Ya meraih ridhonya Allah, meraih surganya Allah. Nah, ini menjadi refleksi kita sama-sama ya. Kalau kita punya usaha, kalau kita sedang berkarir, pertanyaannya, apakah usaha atau karir kita itu sebagai tujuan atau sebagai tools? Kalau tujuan itu kan kita harus sampai. Oh, caranya gimana? Ya. Kadang-kadang ada yang saking kepengen sampainya, ya, H3. Apa? H3. Apa itu H3? Halal, haram, hantam. Yang penting yang penting dapat gitu kan. Ya. Tapi kalau misalkan usaha karir sebagai kendaraan, sebagai tools, maka apa tujuannya kira-kira? Tujuannya yang tadi ya, kita niatkan ini ibadah, mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan kita bisa kumpul kembali sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan jalan langit mudah-mudahan selain lebih cepat juga sama-sama selamat. Sama-sama apa? Sama-sama selamat.
Di sini siapa yang ingin selamat? Semua ya. Mudah-mudahan selamatnya dunia dan akhirat. Sebagaimana guru kita mengajari kita ketika kita kecil dulu, ada doa sapu jagat ini semua hafal ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Akang Teteh kira-kira kenapa udah minta kebaikan akhirat masih minta dijauhkan dari api neraka? Iya, karena ada yang nggak direct tapi transit dulu gitu ya. Ada hamba masuk surga tapi neraka dulu. Nah, kalau teman-teman kira-kira mau transit apa mau direct? Nah, makanya doanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Nah, Akang Teteh, hari ini saya izin sharing tentang sukses jalan langit. Kang Akbar boleh dibantu slide-nya. Akang Teteh, saya ingin tanya di sini siapa yang sama sekali tidak punya masalah, angkat tangan. Nggak ada ya? Ya, kalau saya lihat Kang Ajis kelihatan sih dari wajah Kang Ajis kayaknya lagi banyak pikiran. Bisa benar. Iya. Di pertemuan yang sebelumnya kita udah bahas kenapa di dunia ini banyak ujian, karena itulah dunia. Kalau banyak cucian namanya laundry ya. Itu nah di dalam kehidupan ya, ada ujian atau ada masalah yang menyapa kita. Ya. Yang mana ketika masalah satu selesai, berikutnya bisa jadi ada masalah yang lain. Betul? Setuju? Sepakat? Yang lagi jomblo fisabilillah ada masalah enggak? Oh, kemudian didatangkan jodoh terbaik sesuai dengan apa yang diimpikan. Ya, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi karena ekspektasinya terlalu sering melihat drama Korea gitu ya. Jadi kan yang dibayangkan adalah siapa tuh ya yang kemarin viral begitu ya. Iya. Sering melihat aktor Korea kok cowok Bandung jadi pada jelek semua ya, iya tuh. Pembandingnya terlalu berat Akang Teteh. Ya kan? Jadi ada istilah ya, comparison is the thief of joy. Nah, boleh diulang Kang Teteh? Comparison is the thief of joy. Artinya siapkan infak terbaik. Oh enggak ya? Comparison is the thief of joy. Artinya membanding-bandingkan bisa jadi pencuri kebahagiaan. Pembandingnya aktor Korea gitu ya. Ya, jangan-jangan cowok Bandung jadi berasa jelek semua gitu. Oke. Nah, kembali ya Kang Teteh. Ya. Bukan hanya tentang kita Allah sapa dengan masalah ya, tapi juga tentang bagaimana kita menyikapinya. Gitu ya. Nah, Akang Teteh ini ada petunjuk ya, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang saya dapatkan dari salah satu guru saya, Ayah Man. Gimana sih cara kita menyikapi baik itu kalau kita mendapati keburukan maupun ketika kita mendapati kebaikan.
Kan mau itu keburukan, mau itu kebaikan, dua-duanya ujian. Gitu ya. Nah, lalu gimana cara menyikapinya? Allah menjelaskan di Quran surat An-Nisa ya, ayat ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Nah, ini satu hal yang sangat prinsip Akang Teteh. Kalau Akang Teteh ingin lompatan-lompatan dalam hidup, jangan playing victim atau merasa diri itu selalu menjadi korban. Kalau kita merasa diri kita sebagai korban, maka yang harus berubah adalah faktor luar. Betul ya? Tapi kalau misalkan kita ambil tanggung jawab, maka sejatinya yang harus berubah adalah diri kita sendiri. Berarti kalau kita seorang pemimpin di organisasi atau di usaha, kalau kita kepingin tim kita lebih baik, maka yang harus berubah menjadi lebih baik terlebih dahulu adalah kita pemimpinnya. Itu kenapa di dalam sepak bola kalau misalkan ada tim gak perform, biasanya yang awal dipecat siapa? Pelatih. Gitu ya, karena pelatih adalah pemimpinnya. Maka yang diharapkan adalah ketika ada perubahan dari leadernya, maka terjadi juga perubahan yang signifikan di organisasi keseluruhannya. Gitu ya. Saat kita seorang suami, seorang istri, kita ingin pasangan kita lebih baik, maka yang terlebih dahulu harus berubah menjadi lebih baik adalah kita. Yang perlu kita pegang prinsipnya adalah yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk-buruk datang dari kesalahan kita sendiri. Alih-alih kita menyalahkan orang lain, lebih baik kita mengambil tanggung jawab dan memperbaiki diri kita. Rumi pernah sampaikan quote gitu ya. Dulu saya merasa pintar, atau dulu saya pintar, maka saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijak, maka saya memulai dari merubah diri sendiri. Mudah kita menyalahkan orang lain ketika ada yang gak sesuai, tapi yang dewasa adalah ketika kita mengambil tanggung jawab bahwa yang harus memperbaiki diri adalah mulai dari diri kita. Setuju Akang Teteh? Sepakat? Bungkus? Bungkus ya. An-Nisa surat keempat ayat 79 ya, ini kode. Nah, gimana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya ya nggak sesuai kunci jawaban gitu ya. Contoh, Akang Teteh pernah dengar yang namanya Korun? Ya, ini kan orang sukses di zaman Fir'aun ya. Dia sukses secara ekonomi. Ketika ditanya, Korun kok bisa sih kamu seperti itu? Korun bilang, semua ini karena kehebatan dan kepintaran saya. Pas sama kunci jawaban? Enggak. Karena yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Korun mengklaim bahwa kesuksesannya itu karena kehebatan dan kepintarannya. Apa ending atau akhir cerita dari Korun? Likuifaksi, ditenggelamkan di dalam tanah. Gitu ya. Nah, tapi ada sosok Nabi mulia, manusia yang diciptakan pertama, bapak kita semua, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Pernah salah? Pernah. Gitu ya. Sampai diabadikan di Al-Quran. Nah, bedanya ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, apa yang Nabi Adam lakukan bersama Hawa? Mohon ampun. Doanya terkenal banget, diabadikan di Al-Quran. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Jadi ternyata Allah dalam Quran sudah memberikan contoh. Manusia bisa salah. Kalau salah gimana? Ya, mengakui bahwa ya kesalahan itu ya kita sendiri yang mengundang. Lalu gimana dong solusinya? Gimana caranya kita merubah keburukan menjadi kebaikan? Akang Teteh di sini kalau lagi dapat keburukan mau nggak dirubah jadi kebaikan? Ah, gimana caranya? Nah, kita coba lihat lagi kunci jawabannya seperti apa. Ya, boleh berikutnya, Kang Akbar. Di Quran surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 68 dijelaskan, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Jadi di ayat ini dibahas 3 dosa besar. Apa aja? Musyrik menyekutukan Allah, kemudian dosa besar yang kedua membunuh, dosa besar yang ketiga zina. Gitu ya. Dan barang siapa melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jadi ayat ini berisi tentang ancaman. Orang-orang yang melakukan 3 hal tadi diancam hukuman yang berat. Makanya saat ini salah satu keresahan kita bersama adalah yang namanya kasus aborsi. Kang Teteh ada yang pernah googling nggak jumlah kasus aborsi? Ternyata dari data jumlah kasusnya itu bisa ratusan ribu kasus. Mengerikan. Kalau ada orang aborsi, kemudian alasannya nanti apa kata orang kalau misalkan di usia saya sudah punya anak gitu. Kemudian orang tadi seolah menuhankan penilaian orang lain. Bisa jadi itu juga bagian dari musyrik gitu ya. Lalu kemudian aborsinya sendiri menghilangkan nyawa, membunuh. Yang mana bayinya itu besar kemungkinan hasil dari zina. Kumplitlah sudah 3 dosa ini. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya akan Teteh selanjutnya Kang Abay, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Memang berat sekali akan Teteh konsekuensinya. Semoga kita senantiasa Allah jauhkan dari ketiga dosa tadi dan dosa-dosa yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, tapi pun demikian, Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Allah sampaikan di ayat ke-70-nya, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah berkuasa merubah keburukan di dalam diri kita menjadi kebaikan. Gimana formulanya? Gimana caranya? Disingkat jadi TIAS. Disingkat jadi apa? TIAS. Biar kita gampang ingatnya. Kuncinya ada di ayat ke-70-nya. Ya.
Tias singkatan dari tobat, iman, amal soleh. Ada 3. Yang pertama apa? Tobat. Kemudian yang kedua iman. Yang ketiga amal soleh. Disingkat Tias. Tias resep untuk merubah keburukan menjadi kebaikan. Konsepnya Tias. Kenapa kita butuh bertobat? Karena akan teteh bayangin ya, misalnya kita punya ponakan yang masih bocil gitu ya, bayangin ponakan masih bocil gitu ya. Nah, kemudian akang teteh lagi nyantai nih, lagi lihat timeline gitu ya, kemudian si bocil itu lari-lari. Nah, lalu bocil ini nabrak akang teteh. Ketika bocil ini nabrak, akang teteh kaget dong, ya. Karena kaget, handphonenya terlempar. Karena handphonenya terlempar, handphonenya terbentur ke lantai dan handphonenya pecah. Handphonenya apa? Pecah. Oh, kalau misalkan handphonenya iPhone 17 kira-kira harganya lumayan. Oh, belum keluar. Ya, misalkan iPhone 16 Pro Max. Oh, kebanting tuh. Prak! Pecah kacanya. Gimana perasaannya? Nggak kebayang kan, belum punya juga. Bayangin aja dulu. Kalau handphone kesayangan kita kebanting dan pecah layarnya, kira-kira perasaan kita gimana? Sakit hati. Aduh, belum lunas katanya. Pay later ternyata. Nyesek gak? Banget. Terus akang teteh bayangin si bocil ini dengan polosnya bilang, kenapa sih om, kenapa sih tante, HP doang. Dia bilang doang. Kira-kira gimana perasaan kita sama si bocil yang menggemaskan satu ini? Kepengen kita smackdown gitu kan. Terus di depan ya, di depan rumah itu ada tukang es krim lewat. Tenone, tenone, tenenenenenen. Walaupun sekarang kita nggak boleh beli karena termasuk boykot ya. Cuma ceritanya, si bocil itu dengan polosnya bilang, om tante beliin aku es krim dong. Wah, kira-kira gimana tuh perasaan kita? Udah gemes, udah pingin smackdown ya kan? Cek tes. Terus dia pakai minta es krim segala gitu ya. Kira-kira kita kasih nggak? Cek. Kasih? Terus sama kita dicekokin gitu. Kasih ya, kan kasih paham. Bayangin yang kedua nih, sama nabrak kita, handphonenya sama pecah kacanya. Kemudian si bocilnya, om tante, maaf ya, aku nggak sengaja. Boleh nggak aku ganti? Nanti aku usahain, aku kumpulin uang jajan aku, nanti aku ganti. Padahal kita juga tahu uang jajan bocil berapa sih gitu. Tapi maksudnya dengan kita melihat itikat baik cek. Oke, makasih Kang tadi. Dengan kita melihat etikat baik si bocil tadi, ada lah ya level kesal kita tuh turun. Terus kita dapati si bocil itu tuh kayak gemetar, ketakutan, dan terlihat sekali dia itu menyesali perbuatannya gitu. Mungkin kesalnya kita itu menjadi rasa kasihan.
Wah, kalau si bocil tertekan ini saya juga jadi kasihan, bener nggak? Nah, terus di depan rumah ada tukang es krim yang lewat. Tenonen, tenonen, tenenenenenet. Nah, untuk menghibur nih, biar jangan sampai traumatik mendalam nantinya jadi inner child gitu, yang akan berpengaruh kepada mental health dan anxiety. Mungkin nggak tanpa dia meminta malah kita yang belikan? Kalau bocilnya nyadar dia salah, lah ya. Nah, satu ketika Akang Teteh pernah ada yang datang ke saya, terus dia bilang kayak gini, Kang, saya tuh udah begini, udah begitu, udah begini, udah begitu, kok hidup saya gini-gini aja ya Kang ya? Apa salah saya? Dia bilang gitu. Ya, nah, dalam hati saya, jangan-jangan salahnya dia adalah tidak merasa salah. Ya, nah sekarang Akang Teteh di sini, siapa yang merasa dosanya sedikit, angkat tangan. Oh saya Kang, saya insya Allah senantiasa mengisi detik-detik hidup saya dengan beramal soleh. Rasa-rasa sih Kang, saya sedikitlah melakukan dosa. Ada? Ada yang merasa dosanya banyak? Ada yang merasa dosanya banyak banget? Ada? Nah, Akang Teteh, tentu kita punya dosa yang kita lakukan, mungkin sengaja, mungkin tidak, mungkin terasa, mungkin tidak. Setuju? Sepakat? Nah, kadang tuh yang kita butuhkan adalah mengakui dosa kita. Nah, makanya formula yang pertama tadi adalah tobat. Formula yang kedua adalah iman. Kita mengimani bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, dan kita berbaik sangka juga tidak berputus asa sama rahmatnya Allah yang seluas langit dan bumi. Bisa jadi setan membisikkan kita, kamu kan kotor, kamu kan banyak salahnya, kamu kan banyak dosanya, sok-sokan pingin datang ke jalan langit sharing session. Emang kayak kamu pantas datang ke sharing-sharing kayak begitu? Emang kamu nggak baca itu di depan masjid, di atas tegel ada bata suci? Kamu kan nggak suci, kamu kan kotor, kamu berani-berani masuk ke masjid, misalnya kayak gitu. Bisa jadi setan membisikkan kita untuk tidak melakukan kebaikan demi kebaikan dan membisikkan, gitu ya, yuwaswis, ya, untuk membuat kita berputus asa, merasa tidak pantas dan lain sebagainya. Padahal justru yang harus kita miliki adalah kita percaya, kita mengimani bahwa ya, ampunan Allah itu maha luas. Jangan berputus asa sama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang kedua adalah iman. Nah, di ayat ini kita dapati tidak cukup tobat saja, tidak cukup iman saja, maka perlu ada yang ketiga, yaitu amal soleh. Maka berikutnya kita perlu bikin program amal soleh apa yang mau saya kerjain. Makanya kita ulang-ulang doanya. Ketika kita melakukan amal soleh, mudah-mudahan amal soleh ini Allah terima. Karena ada nggak amal soleh yang nggak Allah terima? Ada. Ya, mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan Allah terima. Lalu kemudian kita juga mendoakan, mudah-mudahan amal soleh ini mengalir pahalanya kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang baik yang membersamai kita. Dan SOP-nya yang ketiga, kita juga minta semoga amal soleh yang kita lakukan bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Jadi dia tuh kayak tebusan gitu. Kita berupaya, berusaha menebus
menembus dosa-dosa kita dengan amal soleh. Sehingga orang yang cerdas adalah orang yang semangat ya, beramal soleh karena ya dia sadar dia banyak salah, dia banyak silap gitu, dan dia ingin menembus dosanya dengan beramal soleh. Berikutnya akan teteh, amal soleh apa yang perlu kita tingkatkan? Amal soleh apa yang perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Di Quran surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-29, Allah menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Di sini ada 3 amal soleh. Jadi kalau tadi 3 poin, merubah keburukan menjadi kebaikan, disingkat jadi TIAS, T-nya taubat, I-nya iman, A-nya amal soleh. Nah, bicara amal soleh, apa aja sih amal soleh yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita seriusin? Nah, di ayat ini kita juga dapatkan 3 amalan yang disingkat jadi ASI. Disingkat jadi ASI. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. 3 ini akan teteh pegang, seriusin. Karena ketika kita serius menjaga amal soleh yang 3 ini, maka Allah bilang ya, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Akang teteh, saya ingin tanya, kalau tidak akan rugi itu berarti apa? Pasti untung. Di sini ada pengusaha, ada yang belajar digital marketing, ada yang jualannya pasang iklan, advertising. Pasti untung atau mungkin boncos? Mungkin boncos. Nah, ini namanya amalan anti boncos. Karena kita dagangnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang tidak akan rugi. Apa 3 amalannya? Al-Quran, sholat, infak. Teteh izin cerita. Satu ketika saya lagi sholat subuh di masjid rumah, kemudian habis sholat itu kayak ada yang menahan saya untuk tidak langsung pulang. Tiba-tiba ada bapak-bapak DKM naruh rekal Quran di depan saya. Kang teteh tahu ya, rekal Quran yang buat baca Quran itu, dudukan Quran namanya rekal Quran. Tiba-tiba ditaruh rekalnya, tiba-tiba ditaruh Qurannya di depan saya. Nah, waktu itu Kang teteh, saya ini ceritanya lagi jauh lah ya dari masjid, dari Quran. Dan karena saya tuh tipikal orang yang gak enakan gitu ya. Bahkan dari kecil saya gak enakan gitu. Dulu zaman saya masih zamannya TV. Akan teteh di sini ngalamin zaman TV nggak? Oh, ngalamin ya. Barangkali ada yang gak ngalamin gitu zaman TV, langsung YouTube gitu. Nah, ya. Adalah ya yang seumuran sama saya ya, please atuh euy. Jadi saya itu bisa menonton program ya, yang saya tidak suka berjam-jam lamanya. Kang teteh tahu kenapa? Karena saya tidak enak untuk memindahkan, khawatirnya orang yang lain di situ lagi nonton acaranya. Saking gak enakannya. Bahkan sampai sekarang gak enakan itu masih terasa.
Sampai yang terparah Kang Teteh, pernah ada satu momen saya nggak enak bikin orang nggak enak. Jadi saya lagi tanya-tanya mobil, kan kalau ini gimana sih, kalau yang itu gimana, terus kelihatan kayaknya sales baru gitu, produk knowledge-nya tuh belum hatam, terus dia jelasinnya gitu, nggak jelas gitu kan. Kalau yang ini apa gitu, dia kayak nggak enak gitu. Saya juga nggak enak bikin dia nggak enak gitu ya. Padahal kan hak saya mendapatkan penjelasan terbaik kan, saking nggak enakan. Nah, ketika ba'da subuh itu juga saya merasakan nggak enak kan yang sama gitu. Udah ditaruh rekal Quran di depan, udah ditaruh Qurannya, saya mau pulang tuh kan nggak enak ya. Ya udah saya ikuti skenario Allah ketika itu. Tahunya mulai ngaji bersama Akang Teteh. Untung Akang Teteh ngajinya bareng-bareng, kalau di tes satu-satu mati, saya mati. Ya kan? Akhirnya baca bareng-bareng, saya lip sync ketika itu, gitu ya, karena udah lama nggak ngaji juga. Ya. Terus beresnya tuh ustadznya menutup dengan doa hatam Quran. Doa yang sama-sama kita familiar pastinya. Ya. Gimana doanya? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Amin. Lantunan doa yang begitu indah memohon kepada Rabb semesta alam untuk, ya Allah, sayangi kami dengan Al-Quran. Udah lama Bapak Ibu Akang Teteh saya nggak interaksi sama Quran. Sampai di pagi itu entah kenapa kayak tiba-tiba air mata tuh jatuh deras. Pikiran saya flashback ke sekian tahun yang lalu ketika saya masih kecil, TPA di sana, kokoknya saya ingat. Habis ngaji itu SOP-nya baca doa. Waktu dulu tuh doanya karena nggak ngerti ya bercanda-bercanda gitu. Wah udah tahu sambil berhubungin teman kayak gitu. Tapi ternyata doa itu Allah dengar, dan sejauh-jauhnya saya berpetualang dan jauh dari Quran, ternyata Allah kasih kesempatan lagi, Allah panggil lagi, Allah bikin saya kembali ketika itu. Dan di situ saya merasa kayak Bismillah, saya harus belajar Quran lagi nih. Ya, pun harus dari awal lagi. Tahsin, gitu ya. Dari awal lagi ya. Dan tentu Akang Teteh jauh lebih baik dari saya. Saya percaya Akang Teteh nggak sampai segitunya, gitu. Tapi kalaulah Allah kasih kita kesempatan untuk kita kembali kepada Quran, sambut. Gak ada kata terlambat selagi kita masih dikasih kesempatan, dikasih nafas, dikasih kehidupan. Sambut kesempatan itu. Kita belajar cara baca yang benar, kita tambah interaksi kita dengan Quran, kita datangi majelis-majelis ilmu,
Jangan jauhi majelis-majelis kebaikan, karena Rasulullah bilang ya inilah taman-taman surga yang ada di dunia gitu ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita. Dan tadi yang kita bahas di awal, Quran itu adalah peta kehidupan, peta sukses dunia akhirat kita. Maka kita perlu mendekat, kita perlu menambah intensitas kita dengan Quran. Itu yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, sholat. Nah, sholat ini menjadi tiang agama gitu. Sholat ini ibadah yang pertama kali dihisab. Sholat ini untuk kita terus menyambung koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akang teteh, kalau kita baca Sirah Nabawiyah di fase Mekah, di akhir-akhir itu ada momen yang sedih banget gitu ya. Gak mungkin kita nggak baper kalau kita baca dengan hati gitu kan. Peristiwanya namanya tahun kesedihan. Di tahun itu istri Nabi, Bunda Khadijah, wafat. Orang yang begitu mendukung dakwah Nabi. Kemudian paman Nabi, Abu Thalib, wafat. Lalu kemudian Nabi ya dapat informasi ada satu daerah namanya Thaif mau menerima Islam. Akhirnya Nabi ke sana bersama anak angkatnya namanya Zaid bin Harisah. Ternyata Nabi diprank sama pembesar di sana, sama para tokoh di sana. Di tahun kesedihan itu Nabi di Thaif malah dihinakan. Bahkan para tokoh, para petinggi di sana menggerakkan masyarakat di sana termasuk anak kecil untuk melempari Nabi. Nabi meninggalkan kota Thaif dengan berlumur darah karena dilemparin. Singkat cerita, di momen yang sesedih itu berikutnya Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Isra Mi'raj. Nabi diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian Sidratul Muntaha. Apa perintah Allah di Sidratul Muntaha? Sholat. Jadi semoga akan teteh Allah bisa kasih kita nikmatnya sholat, sehingga sholat itu bukan menjadi beban, melainkan kebutuhan. Yang ketiga, infak. Akan teteh kalau kita ingin sukses jalan langit, maka infak itu jangan nunggu lapang. Baik lapang maupun sempit, latih diri buat infak. Ada quote menarik nih. Barang siapa takut berbagi, barang siapa takut memberi, maka ingat-ingatlah bahwa dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita semuanya pemberian. Ya. Kalau ada yang masih sulit memberi gitu, rasa-rasa kita perlu belajar sama tukang parkir. Perlu belajar sama tukang parkir itu akan teteh pagi-pagi nih datang mobil mewah-mewah gitu kan. Sebut mobil mewah hari ini apa aja? HRV, BYD, Dolphin, apa lagi? Hyundai, kereta. Itu mobil apa kereta? Camry, isukan. Terus siang ke sore mobilnya diambil lagi sama yang punya. Ada nggak tukang parkir baper? Ada. Kenapa? Karena tukang parkir hanya merasa dititipi, tidak pernah merasa memiliki. Atau sisi lain dari tukang parkir yang goib, yang nyebelin itu, ada hikmah yang bisa kita ambil juga. Iya kan? Nah, jangan-jangan kita sulit memberi itu karena terlalu merasa memiliki. Padahal ketika kita pelit, ketika kita kikir, pelit dan kikirnya kita itu menyusahkan kita.
Coba akan teteh infak baik lapang maupun sempit, ya. Insya Allah Allah akan meluaskan rezeki kita semua, ya. Jadi amalan anti boncos disingkat ASI. Apa aja? Al-Quran, sholat, infak. Semoga Allah kasih kita kenikmatan, Allah kasih kita motivasi untuk kita menambah intensitas 3 amalan. Amin. Siap. Nah, akan teteh ada kebiasaan, ada habit yang memang di awal itu butuh dipaksakan. Jadi ada kaidah kalau kita mau install kebiasaan baru, langkahnya itu kita paksa, nanti kita bisa, lama-lama kita terbiasa. Gimana kaidahnya? Dipaksa, bisa, terbiasa. Jadi ada habit-habit yang memang di awal itu butuh dipaksakan. Nah, ini ada program dari teman-teman Jalan Langit, ya. Harapannya ini bisa membantu akang teteh untuk membentuk kebiasaan positif. Di sini siapa di antara akang teteh yang kepengen membiasakan habit-habit positif? Boleh angkat tangan? Oke, terima kasih. Kadang-kadang kan kita PR ya, membangun habit positif, membiasakan gitu. Nah, salah satu yang bisa membantu kita adalah dengan checklist harian. Betul ya? Kalau kita tahu apa saja tiap hari yang perlu kita checklist, semakin terarah nggak dalam kita membangun habit? Yes, semakin terarah. Nah, ini ada program dari Akang Teteh Jalan Langit, ya, namanya apa namanya jadinya? Oh iya, Akang Teteh Jalan Langit menamakannya Langit Daily Goals. Keren amat sih namanya, Langit Daily Goals gitu ya. Jadi goals harian langit gitu ya. Nah, biar kita sukses jalan langit. Setuju ya? Sepakat ya? Oke. Nah, nanti tuh ada checklistnya Akang Teteh ya, yang insya Allah akan di demokan ya oleh Kang Teddy sama teman-teman insya Allah. Silahkan disimak. Nah, kemudian Akang Teteh yang ikutan di program Langit Daily Goals ini juga turut mensupport operasional dari acara kita, yaitu Jalan Langit Sharing Session ya. Nah, terakhir dari saya, Kang Edo atau Kang Abai ya, Quran surat Ar-Rod ya. Slide terakhir. Slide terakhir. Ya. Oke. Nah, di Quran surat Ar-Rod surat ke-13 ayat ke-11 yang ini akan menjadi akhir bahasan kita, Allah sampaikan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi tugas kita berikhtiar, tugas kita perbaiki prosesnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah perbaiki hasil. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin, barangkali ada bercandaan, kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum, berkah untuk semuanya. Ibu Bila, saya akan teteh karena Allah Subhanahu wa taala di luar hujan. Allahumma shayyiban nafi'an, mudah-mudahan hujan yang manfaat. Teman-teman banyak doa ya. Karena salah satu waktu mustajabnya doa adalah pada asar, apalagi di luar hujan. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi, merahmati, menjaga, melindungi kita semua. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sekali siapa banyak belajar berdoa sama bilang saya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sama-sama kita dapat ilmu baru lagi dari guru kita Pak Dimas Nanti. Dan di sesi terakhir ini, tadi
tadi sudah sedikit di-spill ya oleh Pak Dimas. Ada program yang akan kita launching khusus di acara sharing session ini, dan ini berlaku buat Akang Teteh yang hadir secara offline ataupun online yang ada di Zoom ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Jadi alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan Masjid Kapal Menjalan ya, mengaktifasi sebuah platform yang dimana ini akan membantu Akang Teteh semua, kita semua yang hadir di sini untuk bisa memulai mengaktifasi habit atau kebiasaan yang positif gitu ya. Dan karena tadi ya ada bahasan apa aja amalan yang nggak pernah rugi itu, satu apa? Sholat, dua, Al-Quran dulu ya, Al-Quran dulu, terus kedua sholat, rajin infak. Nah, untuk bisa mengaktifasi kegiatan itu, nah kita akan coba ada namanya Langit Daily Goals. Berarti bukan tahu di sana. Aduh ya, harus komunikasi. Ya udah nanti di-share lagi ya. Boleh dimunculin dulu. Nah, siap. Tapi sebelum kita praktek dulu ya. Nah, siap ya, izin saya berdiri. Kita kerjasama dengan Ruang Kehidupan.id. Jadi hari ini checklist hariannya kita menggunakan form ya. Oke, siap. Harus pindah ke sini ya. Nah, biar masuk ke Zoom ya. Nah, jadi tapi ini untuk bisa mengaktifkan fitur ini harus ada infak minimal ya. Jadi ada infak minimal supaya prakteknya enak. Boleh handphonenya Kang Teteh yang aktif internetnya boleh dibuka ruangkehidupan.id di webnya ya. Oke, silakan dibuka ruangkehidupan.id tanpa spasi ya. Jadi di pencarian paling atas silakan diklik ruangkehidupan.id. Oke, atau boleh dicek di grup. Nah, di grup peserta biar gampang. Di grup peserta sudah di-share sama admin. Itu link yang bisa langsung mengakses ruangkehidupan.id khusus halaman checklist harian kita yang akan kita coba akses pada sore hari ini. Silakan dicek grupnya masing-masing supaya gampang mencarinya, karena di ruangkehidupan.id ini banyak acara, banyak event yang sama-sama positif yang dibagikan di sana, gitu ya. Jadi supaya nggak susah cari, silakan cek grupnya masing-masing lalu dibuka. Sudah dibuka semuanya? Oke, sudah dibuka. Kalau sudah dibuka, silakan di situ sudah ada. Kalau misalkan paling bawah itu ada untuk mengikuti challenge ini, Jalan Langit Challenge ya. Klik Bismillah ikut ya. Nah, di sini kita ada infak minimal ya, karena kalau misalkan ngomongin platformnya sebenarnya full gratis untuk akses ini, tapi kembali kita bukakan infak karena ada kegiatan-kegiatan di balik ini semua yang perlu operasional juga seperti itu ya. Nah, infaknya mulai dari mana aja? Kita buka ada 4 jenis infak, mulai dari 7 hari, 30 hari, 60 hari, 90 hari. Nah, ini buat apa? Jadi si checklist hariannya ini masa aktifnya ada masa aktifnya. Gitu. Nah, untuk Akang Teteh yang ingin coba praktek hari ini, jadi kita akan coba trial untuk 1 pekan pertama. Tapi untuk Akang Teteh yang sudah yakin bulan hatinya ingin mengikuti program ini jangka panjang, ada yang paling tinggi adalah yang 90 hari atau 3 bulan, gitu ya. Tapi kalau misalnya Akang Teteh ingin trial terlebih dahulu, silakan boleh coba yang 7 hari, gitu. Pembayarannya di sana fleksibel, bisa pakai kris ataupun pembayaran yang lainnya. Jadi pembayarannya digital ya, gitu. Nah, nanti silakan kalau misalkan ada yang sudah bisa aktivasi sekarang, boleh aktivasi sekarang ya, gitu. Silakan diaktifasi biar ngikutinnya gampang. Oke, sambil Akang operator mempersiapkan. Jadi insya Allah di sana akan ada beberapa poin ibadah harian yang kita akan coba ikhtiarkan semaksimal mungkin kita penuhi, gitu ya. Tapi dengan kejujuran kita masing-masing, gitu. Nah,
Terus triggernya apa nih? Alasan untuk saya bisa mengikuti ini. Gak apa misalkan untuk memaksakan diri, bukan memaksakan diri atau ya. Nah kita akan support, insya Allah, karena tapi satu pekan ini kita hanya trial dulu aja. Jadi kita akan menerima data dari platform ini, nanti ada rankingnya, gitu ya. Ada rankingnya. Tentu ketika ada rankingnya, kita akan apresiasi untuk peserta yang rankingnya mungkin paling atas, ya. Insya Allah kita akan apresiasi, kita akan memberikan entah itu bentuknya barang atau apapun, kita belum bisa janjikan hari ini. Tapi insya Allah kalau pekan ini kita berjalan, untuk pekan ini kita masih uji coba ya. Jadi pekan depan itu kita akan tampilkan hasil checklist harian dari Akang Teteh semua yang hadir hari ini. Tapi belum ada gambaran ranking 1, ranking 2, ranking 3-nya dapat apa, belum ya. Itu baru trialnya saja. Jadi silakan Akang Teteh kalau misalkan mau nyoba, kita coba dulu yang seminggu, hitung-hitung itu infak kita hari ini, gitu ya. Oke, masih uji coba? Oke. Siap. Kalau misalkan udah ada yang buka, kayaknya lebih enak kalau misalkan Kang Teteh yang sudah bisa buka itu ya. Kalau di handphone, ketika sudah beli, nanti aksesnya seperti ini. Gak kelihatan ya. Nah, pokoknya ada fitur di sana tulisannya buka CHS. Halo kamera. Ya, ada fitur buka CHS. Nanti diklik buka CHS-nya. Nah, ya bayangkan aja kelihatan ya. Siap. Oke. Nah ini kalau misalkan si fitur CHS-nya sudah aktif atau misalkan Kang Teteh sudah melakukan infak sesuai dengan pilihan yang awal tadi. Nah Kang Teteh tinggal klik buka CHS. Nah nanti akan ada yang sudah kita akses, yang sudah bisa diakses, salah satunya yang paling atas ya. Ini akunnya sudah pernah beli event sebelumnya. Nah tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa poin-poin ibadah harian yang bisa kita tracking kegiatan hariannya, kita lacak sudah sejauh mana kegiatan harian kita. Mulai dari atas boleh siap. Paling atas ada infak subuh, duha, tilawah 1 lembar, STW subuh. STW ini apa? Sholat tepat waktu ya. Terus nanti untuk yang ahwat kita akan coba update. Untuk pilihannya sudah diupdate belum? Kado belum ya? Nah belum ya. Nah nanti kalau yang ahwat khusus akan ada tulisan berhalangan ya. Kalau yang ihwan jangan coba-coba pilih berhalangan kalau sholat ya. Nah bahaya ya. Nah STW ini kalau misalkan untuk ihwan berarti berjamaah di masjid ya, gitu. Itu jadi salah satu garis besarnya untuk ihwan. Untuk ahwat sholat tepat waktunya ya emang jamnya emang jam sholat ya, bukan berarti di akhir-akhir jam sholat ya, gitu. Nah ini STW-nya. Oke, terus paling bawah, birrul walidain. Ini bentuknya apapun, jadi bentuk berbakti sama orang tua. Entah itu ngasih hadiah, ngajak jalan-jalan, atau minimalnya ngajak makan bareng. Apapun itu yang bentuknya telepon orang tua, ngajak curhat orang tua, nah itu termasuk birrul walidain. Apa gimana Teh Vina? Oh, kalau orang tuanya nggak ada, ke saudaranya perwakilan ya, birrul walidain. Atau mendoakan, bener ya. Berdoakan gitu ya. Berarti kirim Al-Fatihah terbaik itu termasuk birrul walidain ya. Itu. Terus yang paling terakhir adalah hadir, itu khusus untuk Rabu. Ada pilihan hadir JLS ya, offline atau online. Kalau misalkan ternyata di hari-hari lain ada pilihan ini, mungkin ada pilihan libur mending ya. Oke, kalau di hari-hari lain misalkan ada opsi pilih aja libur atau misalnya untuk sekarang tidak berarti ya. Nah, tidak mengerjakan. Nanti khusus untuk Rabu yang ini. Nah, nanti ada di statistik. Boleh diklik aja Kang Edo. Nah untuk ngecek sejauh mana kegiatan harian kita, ada reportnya ya hariannya. Misalkan, oh masya Allah, alhamdulillah. Terus ada skornya, lalu ada rankingnya. Nah kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau misalkan rankingnya 1 terus menerus, siap-siap nanti dapat apresiasi ya dari panitia gitu. Insya Allah kita akan memberikan apresiasi terbaik yang itu akan jadi sebuah kebanggaan untuk Akang Teteh semua karena sudah melakukan checklist harian dengan baik seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke checklist harian yang awal, boleh diklik lagi. Nah, siap ya. Ini poin-poinnya. Insya Allah ini sudah cukup maksimal untuk kita membiasakan kebiasaan positif ya. Yang pertama yang paling atas boleh saya untuk infak subuh, supaya kita kompakkan dan ke tracking ya, tapi sebenarnya kita tidak mewajibkan harus sama tempatnya di mana, gitu ya. Tapi
kita pun akan memberikan wadah untuk Akang Teteh supaya nggak bingung juga infaknya mau kemana atau mau menambahkan kanal infak subuhnya. Nah, kita nanti akan di-share sama tim admin ya. Kita akan ada program namanya BRB atau bukan receh biasa khusus untuk peserta Jalan Langit sharing session hari ini, gitu ya. Nah, nanti kita akan ada program grup khusus BRB ini bukan receh biasa, di mana Akang Teteh cukup infaknya nggak usah niat banget, namanya saya pengen maksimal 1 juta per subuh, amin ya, nggak apa-apa ya. Tapi kita akan, karena tujuannya membiasakan terlebih dahulu untuk infak tiap subuh, tapi nominalnya kita nggak perlu pentingkan terlebih dahulu. Yang penting minimal 1.000 pun sudah bisa infak. Nah itu udah termasuk infak subuh. Jadi infak di waktu terbaik, gitu ya. Nanti infonya mungkin bisa di-share sama admin di grup ya. Nah, nanti kita akan kirimkan kirisnya. Jadi insya Allah salah satu BRB ini alokasinya kemana? Alokasinya adalah ke Yayasan Jalan Langit Peduli. Di mana Yayasan Jalan Langit Peduli ini tentu banyak program-program kebaikan amal soleh yang tujuannya entah itu untuk santri penghafal Quran, yatim piatu gitu. Dan siapapun yang membutuhkan dan tentunya di jalan Allah, gitu ya. Jadi sama-sama kita lipat gandakan kebaikan kita hariannya ya. Oke. Gitu. Sampai sini kira-kira dari Akang Teteh ada yang mau tanyakan terlebih dahulu atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Oke, jadi silakan. Harapannya Akang Teteh semua bisa ikut dengan baik karena balik lagi Jalan Langit sharing session ini kami ingin memberikan warna baru yang dimana bukan cuma sekadar hari ini Akang Teteh belajar dapat ilmu lalu minggu depan ketemu lagi gitu ya. Nah supaya maksimal hariannya pun harus tetap terjaga. Dimana insya Allah lewat checklist harian yang kita aktifasi ini akan terus jadi penghubung antara kegiatan kita hari ini dan di hari-hari berikutnya gitu ya. Karena yang namanya hijrah kemarin sudah dijelaskan sama Kang Rangga Lesmana, kita tuh nggak bisa sendirian ya, harus rame-rame gitu. Tapi sayangnya si sharing session ini cuma dilakukan seminggu sekali. Jadi kadang seminggu sekalinya pas hari ini semangat banget pengen ibadah gitu, oh siap kayak mulai nanti tahajud gitu ya. Tapi besoknya karena nggak ada yang mengingatkan lagi, sharing sessionnya nggak ada, lupa lagi tahajudnya. Terus nanti ketemu lagi Rabu semangat lagi. Nah biasa kan semangat 45 tuh 45 jam hilang semangatnya gitu ya. Nah insya Allah ketika diaktifkan CHS ini pun alhamdulillah CHS ini sudah berhasil diaplikasikan ke teman-teman yang ada di Langit Squad, terus teman-teman yang ada di Yayasan Jalan Langit Peduli. Kita sudah mengaktifasi ini kurang lebih selama perusahaan kami beri, bahkan sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah itu tergambar dari masing-masing pribadinya seseorang itu. Jadi ketika checklist hariannya full diisi lalu maksimal 100% bahkan 80%, itu kebaikannya bukan nanti dapat reward ya Akang Teteh semua, tapi alhamdulillah kebaikannya untuk kita sendiri. Akan terasa keajaiban-keajaiban itu datang sendiri ke kita karena kita sudah memaksimalkan ibadah hariannya. Seperti itu ya. Jadi harapannya semoga dengan mengaktifasi checklist harian ini akan jadi kebermanfaatan lebih untuk Akang Teteh yang aktif ikut di Jalan Langit sharing session ini. Termasuk buat teman-teman yang hari ini hadir secara online, ini berlaku untuk semuanya. Insya Allah kita akan siapkan apresiasi terbaik untuk teman-teman yang siap berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapapun akan dapat kesempatannya ya. Kalau kemarin kita bahas, jadi akan ada hadiah maksimal. Jadi ketika hadiah maksimal itu sudah didapatkan seseorang, berarti sudah nggak perlu lagi kita kasih hadiah. Jadi akan ada kesempatan untuk teman-teman yang lain. Karena saya yakin ketika hadiahnya sudah dapat maksimal, dia nggak perlu lagi dikejar sama apresiasi hadiahnya gitu ya. Dia akan terus melakukan kegiatan harian yang positifnya akan terus istiqomah gitu. Nah sisanya tinggal teman-teman yang lain yang mungkin perlu ada dorongan lagi. Jadi semua akan dapat kesempatan yang sama gitu. Jadi bukan yang rajin terus aja dapat apresiasi dari kami, enggak. Jadi akan ada batas maksimalnya untuk teman-teman yang rajin akan dapat apresiasi dari kita gitu ya. Oke, ini semoga jadi gebrakan positif untuk Jalan Langit sharing session ini, dan saya harap Akang Teteh semua ikut berpartisipasi. Kalau hitung-hitungan Akang Teteh lihat, sebenarnya lebih ke Akang Tetehnya lebih hemat untuk langsung ambil yang jangka panjang yang 90 hari. Gitu ya. Kalau yang seminggu ya nggak apa-apa, infaknya lebih besar sebenarnya ya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya Akang Teteh nggak mau repot, ya udah langsung aktifasi 90 hari supaya tiap minggunya Akang Teteh nggak perlu aktifasi lagi checklist hariannya. Nah itu aja mungkin informasi untuk checklist hariannya. Sebelum saya lanjutkan lagi, sudah cukup jelas berarti checklist harian? Alhamdulillah sudah cukup jelas ya hari ini. Oke, untuk itu kita akan informasikan pertemuan berikutnya bisa diinformasikan hari ini.
untuk minggu depan? Nah, siap. Alhamdulillah kita sudah siapkan materi berikutnya. Ini Jalan Langit sharing session seri ke-6. Masya Allah, alhamdulillah ya. Bentar lagi udah masuk ke 10-nya, berarti ya tinggal 4 pertemuan lagi, nggak kerasa. Perasaan baru minggu kemarin kita mulai ya, sekarang udah pertemuan ke-6 ya minggu depan. Nah, minggu depan kita akan belajar materinya, tentu ini luar biasa, dan insya Allah yang akan membersamai pertemuan di seri ke-6 Jalan Langit sharing session ini kembali akan dibersamai oleh gurunda kita Pak Dimas Arimukti. Dan kita akan sedikit spill, kita lagi ikhtiar juga, ada 2 pemateri ya, 2 pemateri yang akan kita hadirkan di bulan Juni khususnya, dan ini pemateri yang Masya Allah ini akan jadi warna baru di jajaran pengisi materi di Jalan Langit sharing session ini. Yang pertama di sini siapa yang suka konten? Ada ya? Oh, banyak ya, Masya Allah. Oke, nah kita akan mendatangkan salah satunya yang ini di sosial medianya ini aktif dan sebagai guru tahsin. Wah, belajar tahsin itu menyenangkan sebenarnya. Tahu ada yang kenal Mang Sabron? Ada ya? Nah, insya Allah kita akan datangkan Mang Sabron di bulan Juni nanti. Ini informasi lengkapnya kita akan datang. Kita lagi negosiasi juga nih, kira-kira bisanya datang kapan. Jadi kita lagi ikhtiar. Nah, ini untuk pertemuan ke-6. Di seri ke-6 ini kita akan sama-sama belajar. Asik, banyak cuan gak lupa Quran ya. Karena kita udah belajar produktivitas, terus tadi udah belajar cara sukses. Insya Allah ya seminggu ke depan sukses dapat uang banyak gitu. Amin. Nah, jadi ketika nanti sukses, ini perlu nih materinya. Banyak cuan gak lupa Quran ya. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah terlena dengan duniawinya, akhirnya lupa untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Insya Allah ini ikhtiar dulu, walaupun mungkin Kang saya belum banyak cuan, kan suatu saat nanti ikhtiar banyak cuan ya. Ilmunya dulu kita dapetin betul ya. Amin. Amin ya. Ini seri ke-6, dan tadi selain Mang Sabron yang sedang kita ikhtiarkan untuk kita ajak merapat ke Jalan Langit sharing session, ada juga Ustadz Yusuf yang tentunya dengan apapun ilmu yang bisa disaringkan, tentu ini akan jadi warna yang lebih variatif untuk acara Jalan Langit sharing session ini. Dan insya Allah kita pun akan terus berikhtiar untuk mendatangkan guru-guru terbaik untuk berbagi, sharing, memberikan ilmu kepada kita semua di Jalan Langit sharing session hari ini. Oke, itu aja mungkin informasi yang bisa disampaikan untuk Akang Teteh yang ingin support infak di luar kegiatan seri Syariah nanti. Mungkin nanti akan di-share juga ke Risnya sama admin di grup aja ya, gitu. Jadi Akang Teteh silahkan. Jadi intinya insya Allah apapun yang Akang Teteh bagikan untuk kegiatan hari ini semuanya kembali dari kita untuk kita lagi. Dan insya Allah kebermanfaatan Jalan Langit sharing session ini harapannya tidak cukup hanya di Masjid Al-Mulisin saja, tapi kita ingin memberikan dampak besar Jalan Langit sharing session ini untuk orang-orang di luar sana yang membutuhkan program-program kebaikan yang perlu kita aktifasi di luar sana, dan insya Allah kebaikannya ngalir untuk kita semua gitu ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan kurang lebih 5 menit lagi sudah memasuki waktu azan maghrib. Untuk Akang Teteh yang sudah batal wudunya silakan langsung ambil wudu dan sama-sama nanti kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita sama-sama akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sama-sama istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, dan kita tutup agenda Jalan sharing session seri kelima ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya doakan untuk Akang Teteh semua sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di Jalan sharing session seri ke-6. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir untuk yang belum absen, nah, silakan bisa absensi ke Teh Dinda, masih ada? Teh Dinda atau Teh Mela yang ahwat, yang iwannya bisa ke Kang Ihsan di belakang atau Kang Wahid ya, yang belum absen. Silakan, absensi ini penting untuk pendataan kami ya. Jika sudah, silakan untuk bisa mengambil wudhu dan bisa melaksanakan sholat maghrib ketika memasuki. Terima kasih.